Hai guys, welcome back to RCS. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan sukses selalu. Guys, kali ini RCS akan membahas partai ya yang berlangsung di game kedua perebutan titel juara dunia antara sang juara bertahan Magnus Carlsen dari Norwegia berhadapan dengan Grandmaster dari Rusia Jan Nepomniachtchi. Nah, bagaimana partainya? Langsung saja kita tonton sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya guys, supaya channel RLCS terus berkembang. Ya, memegang buah putih di game kedua juara dunia Magnus Carlsen ya sangat ingin sekali ya untuk memenangkan pertandingan pastinya, karena dalam interviewnya dia menyebut bahwa secara psikologi bahwa pemegang buah putih lebih diunggulkan dalam permainan di FIDE World Chess Champion. Ya, memulai dengan D4, kemudian menjawab kuda F6, C4 dan E6. Jan Nepomniachtchi menjawab. Ya, Queen Indian dipilih Jan Nepomniachtchi untuk merespon permainan dari Magnus Carlsen, di mana dia menjalankan D4 dan C4. Nah, dengan ide melangkahkan E6 ini, Jan Nepomniachtchi bisa bermain dengan pembukaan Nimzo dan juga Queen Indian ya, dan Magnus Carlsen bisa melanjutkan dengan kuda C3, gajah B4 selanjutnya, atau bisa bermain juga dengan Queen Gambit Decline, di mana Jan Nepomniachtchi biasanya setelah langkah E6 melanjutkan dengan langkah D5 dengan tujuan bermain dengan Queen Gambit Decline. Dan di langkah ketiga ini Magnus Carlsen menjawab dengan pilihan lain selain kuda C3, dia bisa kuda F3 dan G3. Nah, di sini dia memilih kuda F3 di game kedua FIDE World Chess Champion match ini. Selanjutnya Jan Nepomniachtchi menjawab D5. Ya, Queen Gambit Decline ternyata dipilih oleh Jan Nepomniachtchi dengan ciri khas pion D5 dan E6. Kemudian G3 dipilih oleh Magnus Carlsen. Ya, dia mentranspos ya ke pembukaan Katalan, teman-teman. Kemudian gajah E7 dan gajah E2. Ya, kekuatan dari permainan The Catalan ya, Catalan opening adalah kekuatan gajah Fianchetto-nya ini, teman-teman. Selanjutnya rokade masih sesuai dengan teori, dan D kali C4. Ya, memang Catalan memberikan pion gratis di petak C4. Selanjutnya putih bisa melanjutkan di sini. Pilihan langkahnya adalah menteri C2 yang sering sekali dimainkan ya, teman-teman. Atau paling bagus di sini adalah menteri C2. Ya, menteri C2 mengancam pion C4, dan hitam di sini dapat merespon dengan A6 biasanya, kemudian menteri kali C4 dan B5. Kemudian menteri C2 dan gajah B7. Dan selanjutnya putih biasanya gajah F4 mengancam pion C7, dan hitam bisa menjalankan kuda C6. Nah, ini adalah salah satu cara hitam merespon ya. Hitam merespon ketika putih menjalankan menteri C2. Nah, satu lagi langkah yang bisa dipilih adalah B5, yang merupakan langkah menjaga pion C4 dan main line juga ya. Biasanya putih melanjutkan dengan A4. Kemudian main lainnya adalah B4, dimana ketika menteri kali C4 kuda FD2 ini merupakan main line dari pembukaan Katalan ini ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, pembukaan Katalan ini bukan pembukaan yang jarang dimainkan ya, tapi pembukaan Katalan opening ini pembukaan yang sering banget dimainkan oleh para juara dunia. Sebut saja seperti Smyslov, Petrosian Tigran, Kramnik, dan Kasparov membuka atau memilih pembukaan Katalan jadi salah satu andalan mereka ya dalam perebutan gelar juara dunia. Nah, di sini main lainnya setelah A4 biasanya hitam B4. Kemudian putih melanjutkan dengan kuda FD2, C6, kemudian kuda kali C4, menteri kali D4, dan benteng D1. Nah, seperti inilah main lainnya. Kemudian menteri C5 dan B3. Ya, kekuatan dari gajah Fianchetto-nya tetap aktif ya, teman-teman. Nah, ini adalah main line 12 langkah dalam permainan The Catalan.
Tapi Ian Nepomniachtchi tentu telah menyiapkan persiapan yang matang untuk menghadapi seorang Magnus Carlsen. Dan dia di sini merespon dengan langkah setelah Menteri C2 dan B5, Magnus Carlsen menjalankan langkah kuda E5, di mana dia merubah tidak dulu dengan A4, tapi ujung-ujungnya juga akan kembali ke main line. Idenya tetap sama. Dan apabila di sini ada dua pilihan kuda D5 atau C6. Apabila Ian Nepomniachtchi menjalankan kuda D5, maka Magnus Carlsen bisa menjalankan A4 untuk selanjutnya menjatuhkan pion di C4 ini, teman-teman. Kuda E5, tapi fakta lucunya bahwa setelah kuda E5 dan tadinya cepat sekali menjalankan pion B5 Ian Nepomniachtchi, tapi setelah Magnus jalan kuda E5 malah mikir lagi seorang Ian Nepomniachtchi. Nah, ini menurut para grandmaster ini strange atau aneh. Seperti seolah-olah Ian Nepomniachtchi belum mempersiapkan ini, padahal dia cepat banget tadinya menjalankan B5. Kemudian melanjutkan di sini dengan C6, mengembalikan pionnya C6. Kemudian Magnus menjalankan A4 untuk mendobrak, tujuannya menjatuhkan pion di C4, dan kuda D5 dipilih oleh Ian Nepomniachtchi. Menutup kekuatan ancaman dari pion A4 ke B5. Selanjutnya kuda C3. Di sini ada pilihan lain selain kuda C3, A kali B5 dulu kemudian baru C3, kuda C3. Makan kuda C3. Nah, ini menurut evaluation dari Stockfish, teman-teman. Yang selanjutnya F6, kuda G4 dan menteri D7, seperti itu. Mirip-mirip seperti itu. Magnus Carlsen melanjutkan dengan kuda C3. Adu. Kita tahu bahwa kuda di E5 ini mengganggu makanya langsung diusir dengan F6. Kuda F3 dan menteri D7. Ian Nepomniachtchi lagi dan lagi kalau di game pertama dia jadi pemain yang bertahan menahan serangan dari Magnus Carlsen, dan di game kedua ini lagi dan lagi. Bahkan ketika ditanya dalam press conference selesainya babak kedua di game kedua ini, Ian Nepomniachtchi merespon bahwa ketika ditanya apakah Magnus Carlsen ini memang melakukan strategi dengan pawn sacrifice, melakukan pengorbanan pion di dua game awal ini untuk memenangkan kejuaraan titel gelar juara catur dunia ini, menurut Ian Nepomniachtchi itu sah-sah aja tapi menurut dia bahwa Catalan memang seperti ini pembukaannya. Menteri D7 dan E4, kuda B4 menguatkan petak center. Kenapa nggak mau kuda kali C3? Karena ini menguntungkan untuk pemegang bow putih kuat sekali di sini. B kali C3, 6-nya lemah dan pion di petak tengah ini kuat sekali. Makanya dia kuda B4, menteri E2 dan kuda D3 cepat sekali. Mengancam gajah di D1 dan menghentikan ancaman dari menteri E2 ke petak C4 Selanjutnya E5. Mendobrak seorang Magnus Carlsen, tujuannya adalah untuk mengaktifkan kekuatan gajah ini. Sekaligus kita tahu bahwa setelah langkah F6 ada pion lemah di petak E6. Tapi gajah B7, E kali F6, gajah kali F6 dan kuda E4 dipilih oleh Magnus Carlsen. Tujuannya apa? Untuk manuver ke kuda E G5 mengancam pion E6 dan mengganggu di petak H7. Nah, bagaimana apabila hitam melakukan gajah kali D4, guys? Apabila gajah kali D4 merupakan sebuah blunder yang dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi. Kita lihat evolution barnya unggul untuk Magnus Carlsen, kuda kali D4, menteri kali D4 dan kuda D5 akan datang di sini. Ancaman di petak E6 dan petak H7. Nah, ini pastinya akan merepotkan apabila menteri D7 maka menteri E4 ancam mati. Benteng F5 dan kesulitan sekali putih bisa gajah H3, banyak sekali pilihannya. Yang pasti gajah kali D4 tidak mungkin dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi. Selanjutnya kuda A6 menjalankan atau mendevelopment buahnya yang tadi sempat tidak bisa keluar di sini, gajah dan kuda. Kemudian kuda 6 dan kuda E5. Langkah yang inakurasi atau tidak terlalu akurat menurut Stockfish, karena harusnya di sini putih adalah kuda kali F6.
kuda kali F6 dilakukan apabila benteng kali F6, maka unggul untuk putih ya, baru kuda E5 di sini. Ya, beda ya. Apabila G kali F6, maka di sini putih bisa melanjutkan gajah H6. Ya, Magnus lebih memilih langsung kuda E5. Nah, makanya inakurasi atau kurang tepat. Gajah kali E5, D kali E5. Selanjutnya kuda A C5 dan kuda D6 dipilih. Ya, menolak pertukaran ya, kuda kali C5. Ya teman-teman, coba saya ajak teman-teman untuk berkalkulasi ya, setelah kuda E5 bagaimana apabila dimakan kuda kali E5. Jadi setiap langkah nih supaya teman-teman gak bingung ya, teman-teman bisa saya ingin menerangkan semua supaya teman-teman gak bingung nih. Jadi kalau kuda kali E5, D kali E5, gajah kali E5, ada kuda G5. Ancaman gajah dan mengancam pion ini nih teman-teman. Jadi unggul buat putih. Apabila gajah F6, benteng D1 dulu, menteri E7 dan makan ya. Lihatlah bahwa gajah ini nih sedang mempining, jadi banyak banget keunggulannya. Makan kuda kali E6. Ya, putih akan menang dengan cara seperti ini. Ya, kuda E3 makannya pagi gajah. D kali E5, kuda adu dan kuda D6. Ya, menolak dan membiarkan hitam mendapatkan kualitas di sini karena kudanya sudah mengancam gajah di D1, di C1. Dan ya, pilihan yang tepat yang harus dilakukan oleh Magnus Carlsen sebenarnya bukan benteng B1 ya. Benteng B1 nih langkah yang tidak akurat dan menyebabkan Jan Nepomniachtchi sempat unggul ya. Minus 1,2 unggul besar yang didapatkan oleh Jan Nepomniachtchi karena ketidakakuratan langkah dari Magnus Carlsen. Harusnya di sini dia gajah E3. Ya, Magnus juga manusia ya teman-teman. Nah, kalau saya lanjutkan kuda kali A1, benteng kali A1, apabila kuda kali E5, maka putih bisa melanjutkan dengan kuda kali B7, menteri kali B7 dan gajah C5. Ya walaupun unggul hitam ya tetap, atau bisa melanjutkan makan dan gajah D4 di sini. Wow, ya, tapi bisa kuda D3 ya di sini melanjutkan. Ya, sudah menang kualitas. Apabila dimakan maka dia bisa menteri F7. Ya, makanya Magnus di sini benteng B1 ya, tetap benteng D1. Ya, makan dan makan terus. Ya, coba hitung bahwa hitam unggul kualitas ya, benteng secara materi dan unggul 1 pion. Nah, ini udah telak banget nih unggulnya. Tapi kita tahu bahwa kelemahan dari para top elite grandmaster lainnya dibandingkan Magnus, kalau kita compare bahwa langkahnya tidak selalu tepat ketika mereka unggul melawan Magnus Carlsen. Sedangkan Magnus mampu merubah posisi ketidakunggulannya ini jadi posisi unggul, teman-teman. Benteng A B8 dan benteng D1 pining, gajah A8 ya. Mengamankan ya. Benteng B8 ini tujuannya dulu untuk memproteksi gajah di B7 ini ya. Benteng D1 gajah A8, gajah E4 ancaman petak H7 dan C3 dijalankan oleh Jan Nepomniachtchi. Menurut dia ini langkah dobrakan aja ya, karena dia merasa B kali A4 tidak terlalu berfungsi banyak gitu ketika di press conference. Nah, bagaimana apabila B kali A4 dilakukan oleh pemain hitam, maka bisa gajah kali H7 ya, raja kali H7, menteri H5, raja G8 dan putih bisa melanjutkan dengan benteng D4 ancaman checkmate. Ya, walaupun hitam masih bisa merespon sih dengan menteri E4 dan makan menteri ini. Nah, jadi B kali 4 bukan merupakan langkah yang tepat. Gajah 4 C3. Ya, menteri C2 ancam dan G6. G6 ya. Tidak memilih gajah kali G6 ya, tapi B kali C3. Bagaimana apabila gajah kali G6, Bang? Maka C kali B2 aja untuk hitam. Bagaimana apabila kembali lagi dan B kali 4? Lihatlah bahwa pionnya bisa promosi ya. Dua pion ini akan mengganggu. Ya, makanya setelah G6, Magnus simple B kali C3, B kali 4 dan menteri kali 4. Ya, lihat perwiranya Magnus saling terhubung guys. Tidak ada yang lemah, hanya pion F2 ini. Sedangkan buah dari Jan Nepomniachtchi sangat berantakan ya, lagi dan lagi. Menteri A4
ya mempining menteri sekaligus mengancam pion A7 dan bisa manuver menteri C4 ya. Benteng cover dan benteng A1 ancam pion A7. Kemudian C5 saling mengadu, adu menteri dan adu gajah. Menolak menteri C4, bener banget, karena dalam posisi menyerang maka jangan sampai kita exchange mayor piece ya, buah yang sangat besar. Gajah kali 4, kuda kali 4 ancam. Kemudian raja geser, kuda D6 balik lagi, kuda yang merepotkan untuk Ya Nepomniachtchi. Benteng B6, menteri kali C5, benteng tumpuk, tujuannya cek di sini. Raja G2 naik, A6 ya, tidak mau mengadukan menteri ya, karena pionnya bisa jatuh di petak A7 apabila diadukan. Maka ini unggul buat Magnus Carlsen banget. F7, raja G8 dan bisa kuda G5, ancam pion H7 dan petak N6 guys. Karena dia A6 dulu dan raja H3 ya, dia tahu ada peraduan di sini. Benteng C6 dan menteri D4 ya. Raja G8 ya, menolak ya, mengamankan rajanya di putih. C4, menteri C7 dan menteri G4. Ya, selain menteri G4 sebenarnya Magnus bisa memilih langkah benteng C1 menurut Fabiano Caruana, karena dengan memilih menteri G4 menurut mantan penantangnya Magnus Carlsen, menteri G4 terlalu cepat dilakukan oleh Magnus, dimana putih akhirnya melepaskan keunggulan posisinya ya, dimana langsung benteng kali D6, maka selesai untuk serangan dari Magnus. Di sini C5 lanjut, menteri kali C5, menteri kali 6, raja G7 dan benteng kali A6 ya. 3 pion melawan 2 pion ya. Kalau tadi padahal kalah kualitas dan 1 pion, tapi jadi unggul Magnus, luar biasa sekali ya. Tapi tidak cukup ya dengan 3 pion melawan 2 pion dalam endgame seperti ini guys, karena ya Nepo langsung mengadu dan benteng A7, raja G8 mundur, Lucena position, raja G4, benteng B5 ya. Coba terus memaksa ya agar rajanya bisa naik, tapi ya Nepomniachtchi betul terus nih. H4, raja G7 ya, benteng A7 menjaga ya. H5 dan raja H6. Wow ya, luar biasa ya pengertian posisinya, understanding position. Raja H4 dan benteng A1, rajanya aman di sini dan sekarang ada ancaman benteng H1. Kemudian G4 skak ya, makan benteng E6 skak, raja G7 ya. Ya, tidak cukup karena bentengnya mengganggu. Skak terus dan akhirnya draw guys. Nah, inilah yang terjadi di game kedua gelaran FIDE World Chess Championship. Belum ada yang menang dan skornya 1-1. Teman-teman jangan lupa saksikan di game ketiga ya, malam nanti jam 19.30 hanya di YouTube RL Chess. Bagaimana menurut teman-teman di game kedua ini? Yang pasti Ya Nepomniachtchi ini tidak lagi bisa dibilang jalur wildcard ya, karena ini menyulitkan Magnus Carlsen. Walaupun dia bertahan terus, tapi Magnus belum mampu memperoleh kemenangan dari 2 partai awal yang dilakukan di FIDE World Chess Champion ini. Ya teman-teman, jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, like, share, subscribe, dan komen ya, supaya channel RLCS terus berkembang. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saya pamit, Catur Yes Indonesia Jaya.